mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GP Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Tema kita adalah siap menderita berdasarkan 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tak seorang pun manusia di dunia ini yang mau menderita dalam menjalani hidup. Yang diinginkan dan diimpikan oleh semua orang adalah hidup berbahagia. Menjadi orang percaya itu meneladani jalan Kristus, tindakan kasih-Nya, kepedulian terhadap orang-orang yang dipinggirkan, termasuk jalan salib yang ditempuhnya. Persoalannya adalah, kita mau meneladani jalan salib-Nya? Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan kepada orang beriman dengan jalan yang tidak gampang, yaitu jalan salib dan kematian. Konsekuensinya, para pengikut Yesus diharapkan bisa meneladaninya. Umat percaya mestinya menyadari konsekuensi mengikut Yesus akan menanggung dengan ikhlas semua penderitaan yang dialami, karena itu bagian dari iman. Menderita bagi kita merupakan kehormatan, kepantasan, kelayakan karena telah menerima kebaikan terlebih dahulu dari Kristus. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Parulian Silitonga. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita semua. Marilah berdiri, menyambut firman Allah yang menghampiri kita di rumah kita masing-masing, dengan menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di sorga, kami datang ke hadapan tata rahmat-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami tidak hidup menurut tuntunan kasih. Kami tidak mengasihi sesama kami, terlebih yang miskin, kecil, dan menderita. Atau kami mengasihi hanya dengan perkataan belaka, atau dengan mengharapkan pamrih semata. Ampunilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Kami enggan menuruti firman Yesus, agar tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kadang kami membalaskan kebaikan dengan kejahatan. Kami condong hanya mementingkan diri kami sendiri saja. Kami menutup mata, telinga, dan hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama kami, terlebih yang miskin, kecil, dan menderita. Kami hanya ingin menerima, namun sulit memberi. Kami ingin dipahami, namun enggan memahami. Baharulilah motivasi kami mengasihi. Berilah kami Roh Kudus, agar kami hidup menurut teladan Tuhan Yesus. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 4 ayat 1-6, yang menyatakan, "Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh yang dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita, ada satu pertanyaan yang mestinya kita jawab. Mengapa orang Kristen itu menderita? Nah, paling tidak ada 4 alasan pada waktu itu. Yang pertama, karena pada zaman yang lalu, oleh sebab mereka menolak menyembah Kaisar Romawi sebagai doa, oleh sebab itu orang Kristen dianggap pengkhianat. Nah, kini penyembahan kuasa dan jabatan, bahkan uang dan kenikmatan hidup tanpa moral juga sedang menjadi dewa-dewi, atau ya sejajar dengan kekaisaran duniawi yang sukar dihentikan. Bahkan
tidak mempan upaya membangun efek jerah. Alasan yang kedua, karena orang Kristen tidak mau mengambil bagian dalam penyembahan berhala di tempat penyembahan berhala tentunya. Bisnis menguntungkan penyembahan berhala di tempat penyembahan ini diakibatkan karena pembuatan patung, penyembahan, bisnis penyembahan itu menurun. Bahkan sangat drastis. Karena orang Kristen tidak mau terlibat di sana. Dan itu membahayakan pendapatan asli Romawi dan akibat penyembahan berhala itu. Itulah sebabnya muncul bahkan berkembang iman Kristiani yang kemudian menjadi bahaya bagi penyembahan berhala dimanapun pada waktu itu. Dan alasan yang ketiga, karena orang Kristen tidak menunjang cita-cita kekaisaran Romawi seperti perasaan sudah dipertanggungjawabkan, yaitu percaya diri yang luar biasa, yaitu karena perlindungan Tuhan. Nah, bisa dibayangkan ketika mereka menganggap diri seperti setengah dewa, sementara orang Kristen itu tidak mengidolakan, bahkan tidak menyembah kekuasaan dan penguasa-penguasa wilayah jajahan Romawi, dan ini sesuatu yang sangat merugikan. Nah, di lain pihak, orang Romawi ini seringkali mentertawakan idealisme Kristiani dalam pengorbanan diri. Di mana pada waktu itu kita hidup juga dalam zaman pementingan diri yang sangat hebat. Dan alasan yang keempat, kekuasaan Romawi berujung pada immoralitas atau ketiadaan moral juga dalam budaya kekafiran. Nah, semua itu dilawan oleh kekristenan saat itu, bahkan secara telak. Dan orang Kristen tidak mau ikut ambil bagian sama sekali dalam paham kekafiran yang demikian. Nah, juga paham tentang hedonisme yang berujung pada kehancuran semua nilai peradaban dan kehidupan moral yang harusnya dipertahankan. Penyembahan kuasa uang dan kuasa jabatan yang tidak pernah berakhir, malah semakin menjadi. Bahkan tanpa malu diperagakan oleh oknum pejabat atau juga penguasa, sehingga menghancurkan kesejahteraan yang sedang diupayakan bagi semua. Nah, saudaraku, upaya pemurnian tengah berlangsung. Bukan hanya emas yang hendak dimurnikan, di mana semua unsur yang tak murni itu dikatakan dibakar habis, dan yang keluar adalah emas yang murni itu. Baja dijadikan keras oleh pembakaran atau pemanasan dalam api, dan kemudian dikatakan maka akan terlihat yang murni itu. Nah, demikian juga dengan pencobaan dan pergulatan umat Kristen nampak sebagai api yang hendak menghanguskan kita. Nah, tetapi nyatanya semuanya itu justru membuat kita teguh percaya kepada Kristus. Nah, dulu saudara-saudara, iman percaya itu kalau kita boleh pakai sebutan, itu dari tangan pertama. Itu daripada zaman para rasul ketika mereka menguatkan semua orang percaya. Pergumulan dan penganiayaan saat itu tak mampu membendung jemaat yang sedang bertumbuh dan juga berkembang. Karena langsung dikatakan ditangani oleh rasul-rasul, dikatakan dengan iman percaya dari tangan yang pertama. Nah, hasil dari ketahanan iman yang luar biasa ini
Kemudian dikatakan apa? Ada puji-pujian di sana, ada kemuliaan dan kehormatan. Petrus katakan, itu terjadi pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah saudaraku, meski bukan generasi bersama Yesus saat Tuhan Yesus masih di bumi, meski kita juga tidak melihatnya, dikatakan sangat berbeda dengan mereka yang pada generasi pertama mereka percaya dan mengasihinya. Mau dikatakan oleh Petrus, sekarang pun kita juga harus memperlakukan itu. Ada sukacita besar saat keselamatan jiwa yang telah kita terima. Dan karena itu mestinya Petrus melantunkan lagu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku, melalui lantunan lagu tadi mestinya kita membaca perikop kita lanjut dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-19. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana sikap terhadap penderitaan. Situasi sulit dapat diresponi secara berbeda oleh orang yang berbeda. Sebagian orang mungkin memilih untuk melarikan diri atau mencari tempat aman. Sebagian lagi memutuskan untuk mengkompromikan kebenaran dan biasanya mengorbankan integritas mereka. Sementara yang lain tetap bertahan, tetapi tidak berhenti mengeluh, meratapi nasib, dan menyalahkan pihak lain. Beberapa bahkan menunjukkan keputusasaan mereka dengan cara bisa jadi fatal, yaitu bunuh diri.
Nah, yang lain lagi bukan sekadar bertahan, tetapi justru menjadi lebih baik melalui berbagai penderitaan yang dialaminya. Nah, saudaraku, salah satu faktor penentu di balik keragaman sikap di atas adalah cara pandang. Ya. Dengan perspektif seperti yang sudah diuraikan di bagian sebelumnya tadi, sikap yang dimunculkan seharusnya positif. Nah, apa saja sikap yang dikehendaki oleh Petrus dari penerima suratnya? Dikatakan, kalau kita baca ayat yang ke-12, yang terutama dikatakan jangan heran. Ya. Dalam teks bahasa asli, kata heran itu juga diartikan luar biasa. Ya. Keduanya memiliki akar kata yang sama. Keduanya berkaitan dengan kedatangan sesuatu yang asing. Bahkan kalau kita membaca terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris itu menerjemahkan jangan terkejut. Seolah-olah sesuatu yang asing atau aneh itu sedang terjadi pada orang percaya. Nah, saudaraku, bagi para penganut teologi kemakmuran, nasihat atau seperti ini justru terdengar aneh. Mereka beranggapan bahwa kekristenan itu sepi masalah, jauh dari kesusahan. Nah, pada saat penderitaan yang besar datang, mereka sulit bertahan. Boleh dikatakan mereka tidak siap. Hanya mengharapkan yang baik tanpa mempersiapkan diri untuk yang terburuk sekalipun. Dan bisa disebut itulah langkah awal kekalahan. Sikap lain yang perlu ditunjukkan adalah Petrus katakan bersukacita. Kata bersukacita ini muncul beberapa kali. Yang pertama merujuk pada sukacita kekinian sekarang. Ya. Dan yang kedua itu sukacita ya di akhir zaman. Petrus mau katakan orang Kristen seyogyanya semestinya terus-menerus bersukacita dan akan bersukacita selamanya. Sukacita ini bukan penyangkalan realitas atau pengabaian kesedihan. Rasa sakit itu adalah nyata. Rasa sedih itu pun kadangkala muncul. Walaupun demikian, semua itu harus dikontrol oleh kesadaran kita bahwa Allah tetap mengontrol juga. Bahkan Allah itu mengarahkan penderitaan untuk kebaikan kita sendiri. Pemahaman seperti inilah yang seharusnya lebih dominan menguasai diri kita. Nah, sikap yang lain, Petrus ingatkan, tidak malu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman itu, sebutan orang Kristen seringkali merupakan ungkapan ejekan. Orang-orang dunia yang tidak memahami makna penebusan Kristus di kayu salib, pasti akan menganggap Kristus sebagai pribadi yang rendah. Bahkan ada yang mengatakan dia pecundang. Nah, jika pemimpinnya saja direndahkan, apalagi para pengikutnya. Nah, dibandingkan dengan orang-orang tertentu yang memilih untuk menyembah kaisar, maka orang Kristen terlihat begitu hina. Nah, saudaraku, dalam budaya kuno yang bergerak atas dasar kehormatan dan aib, tekanan sebagai orang Kristen tentu tidak mudah untuk kita tanggung.
Stigma negatif dan gambaran karikatur yang sudah menjadi makanan hari-hari bagi mereka itu menjadi bagian dari iman Kristen. Nah, di tengah situasi semacam ini, Rasul Petrus menasihati mereka untuk tidak usah malu. Lebih memalukan apabila mereka menderita karena berbuat salah. Nah, saudaraku, sikap yang terakhir yang dituntut dari orang-orang percaya adalah berserah pada Allah secara aktif. Berserah biasanya terkesan pasif. Namun, pesan Rasul Petrus ini menggabungkan berserah dengan keaktifan, menyerahkan jiwa, dan berbuat baik. Mempercayakan diri karena beriman, dan sekaligus juga melakukan akan perbuatan baik. Kita melakukan bagian kita, yaitu berbuat baik dan membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Itulah yang kita sebut dengan menentukan hidup kebaikan orang percaya. Berserah bukanlah tindakan yang mudah. Penderitaan berat yang seolah-olah tak berakhir dan bersolusi seringkali menenggelamkan pengharapan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, saudaraku, tak kala Allah terkesan berdiam diri, kita biasanya tidak sabar dan berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Namun, kita harus ingat bahwa Allah adalah pencipta. Dia juga pencipta yang setia. Dan sebagai pencipta, Dia berkuasa mengontrol dan menentukan akan hidup kita. Dan sebagai pribadi yang setia, Dia akan selalu menyertai dan memegang janji-janjinya. Pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita, masihkah kita ragu untuk berserah penuh kepadanya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh merenung diri kami, siapa sesungguhnya kami sebagai umat Tuhan. Ketika kami boleh bercermin dari firman, Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, ada konsekuensi yang harus kami alami ketika kami berimankan Yesus yang telah berkorban bagi kami. Biarlah itu menjadi tanda sukacita kami ya Tuhan, ketika kami memasuki kehidupan bersama dengan Yesus, dengan juga ada konsekuensi di dalamnya. Tetapi itu nyata menjadi bukti bagi kami, iman kami teruji. Tuhan yang Kau juga wujudkan dalam perjalanan gereja Tuhan, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan juga kami GPB Jemaat Bethel Bandung. Sukacita iman itu tetap nyata ketika kami boleh beribadah, ketika kami boleh terus menyaksikan siapa sesungguhnya Allah seperti Engkau. Dan itulah yang menguatkan kami, sehingga kami tetap menyaksikan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur karena kami terus peroleh kesempatan untuk membuktikan kepada siapapun dan juga dunia ini, bahwa ketika sekalipun kami menderita, kami benar-benar mengikut Tuhan, dan itulah kesetiaan kami. Namun Tuhan, kami tetap berdoa bagi mereka yang terus berjuang dalam kepengikutannya menjadi murid Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka juga yang harus mengalami banyak hal, tetapi di atas semua Tuhan, biarlah tangan Tuhan tetap meraih mereka, merengkuh mereka,
menjadikan mereka murid-murid Tuhan yang setia. Kami boleh bersyukur lewat kehidupan kami, sungguh pun kami terus berjuang untuk melawan dan juga berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kami merasakan tangan Tuhan tetap menyertai kami. Bahkan Tuhan menaungi kami dengan segala berkat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua yang menderita. Kami berdoa mereka yang berjuang untuk mencari kehidupan yang layak di tengah-tengah. Ada banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang mengalami akan putus sekolah, bahkan mereka yang juga sedang menderita sakit. Tuhan, kami menyerahkan kesemuanya itu ke dalam tangan-Mu. Bahkan di atas semua itu Tuhan, kami bersyukur karena sukacita anak-anak Tuhan terus Engkau bangun, Engkau tumbuhkan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan jajarannya. Terlebih Tuhan, kami yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung khususnya. Ketika begitu banyak upaya untuk menangani pengurangan penyebaran dari pandemi COVID-19. Tuhan berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi akan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh bersyukur lewat ibadah rumah tangga seperti ini. Kami teringat ada sukacita yang Kau nyatakan, pertambahan usia dalam ulang tahun baik pribadi maupun juga perkawinan, keberhasilan dari setiap usaha pekerjaan dan studi anak-anak kami. Begitu juga Tuhan, ada banyak hal lain yang membuat kami memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan, persiapkan kami sebagai umat Tuhan, anggota masyarakat untuk memasuki tatanan baru, new normal. Berikan kami hikmat-Mu, supaya kami ketika melakukan tatanan itu benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah pengharapan kami, inilah doa kami yang hanya kami naikkan oleh karena kemurahan Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan itu ungkapan dari rasa syukur kita karena berkat dan pemeliharaannya. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya sebagai bentuk pengakuan penyertaan Tuhan di masa lampau, tetapi juga menandakan iman akan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tidak ketahui. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Saudara terkasih, penderitaan yang dimaksud Petrus adalah penderitaan karena kebenaran. Kondisi jemaat Petrus yang hidup dalam tekanan dan penjajahan kekaisaran Romawi merupakan kenyataan yang harus mereka jalani setiap hari. Pada saat seperti itu, pengharapan kepada Tuhan benar-benar diuji, sehingga banyak orang yang datang untuk membersihkan hidupnya dari dosa dan semakin bergantung kepada Tuhan. Marilah bernyanyi meninggikan Allah kita. Saudaraku terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya mau